Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari Prodi Kedokteran Hewan kelas A dan akan membawakan presentasi kami mengenai implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Adapun anggota kelompok kami dari kelompok 7 ialah Nur Fadila Fitra, Daud Otindi, Dayana Malia, Muhammad Haikal Ramadan, dan Puput Hidayah. Baik, untuk materi yang pertama tentang wawasan Nusantara, saya serahkan kepada pemateri. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Adapun definisi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan, secara definisi pertahanan keamanan yang dianut Indonesia adalah pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana sistem ini adalah pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 sebagai sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Implementasi wawasan Nusantara untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dengan kata lain, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menanamkan dan menumbuh kembangkan kesadaran cinta terhadap tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga Indonesia. Dampak implementasi wawasan Nusantara dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Dengan diimplementasikannya konsep wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia dapat mengenal eksistensi dan potensi negaranya yang kemudian akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat nasionalisme dan kesadaran cinta tanah air bangsa. Hal ini dikarenakan wawasan Nusantara mengandung komitmen dan semangat persatuan yang menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Implementasi yang dilakukan menghendaki adanya pengetahuan tentang tantangan masa kini dan masa mendatang terhadap berbagai potensi yang dimiliki bangsa, sehingga akan menghimpun partisipasi seluruh warga negara Indonesia untuk menghalau dan meminimalisir berbagai bentuk ancaman. Hasil implementasi mencerminkan identitas kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. Ancaman militer. Adapun definisinya, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun contoh dari ancaman militer ini, yang pertama ada agresi atau merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan suatu negara.
Yang kedua ada pelanggaran wilayah atau merupakan suatu tindak memasuki wilayah tanpa izin. Terus berikutnya ada spionase atau kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia berkaitan dengan hal militer ataupun hal kenegaraan lainnya. Yang ketiga, yang berikutnya ada sabotase atau yang dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional. Berikutnya ada aksi teror bersenjata atau yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri. Yang berikutnya ada pemberontakan bersenjata atau proses, cara atau kegiatan pemberontakan terhadap suatu negara. Terus yang berikutnya ada perang saudara yang merupakan konflik yang terjadi antar kelompok dalam suatu negara. Ancaman non-militer sendiri pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan umum. Adapun contoh dari ancaman non-militer meliputi yang pertama ancaman berdimensi ideologi, di mana ancaman ini dapat berupa atau berbentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa. Kemudian, ancaman berdimensi politik, di mana politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu ancaman yang berdimensi pada ekonomi. Ancaman ini terbagi dua, yaitu internal dan eksternal, di mana ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Kemudian, ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Kemudian, sosial budaya. Ancaman sosial budaya dapat berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, ancaman yang berdimensi pada teknologi dan informasi, di mana ancaman ini dapat mengikuti atau diikuti dengan perkembangan kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Dan yang terakhir yaitu ancaman yang berdimensi pada keselamatan umum, yang dapat terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Dan ancaman karena manusia yaitu penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, dan kebakaran kecelakaan transportasi. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya, dan selaku moderator akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Jadi saya telah menyimpulkan ada sebanyak 3 poin, yang dimana poin yang pertama ialah tentang wawasan Nusantara, yang kedua ialah tentang pertahanan dan keamanan, dan yang ketiga ialah implementasi serta ancaman-ancaman militer dan non-militer. Baik, yang pertama ialah wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa untuk menghadapi atau menyikapi terhadap rakyat, bangsa, dan aspek-aspek kehidupan yang meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Adapun juga tujuan wawasan Nusantara ialah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan dalam bermasyarakat, di mana tentang sosial juga termasuk, dan juga menjunjung tinggi kepentingan sosial. Dan poin yang kedua ialah pertahanan keamanan. Definisi dari pertahanan dan keamanan ialah sistem pertahanan yang dianggap oleh negara ialah bersifat semesta, yang dimana melibatkan seluruh warga negara, melibatkan seluruh wilayah, dan diselenggarakan secara total
terpadu dan terarah. Dan tujuan dari pertahanan keamanan ialah untuk melindungi segenap keamanan bangsa dari setiap ancaman. Poin yang ketiga ialah implementasi HANKAM dan tantangannya. Implementasi dan dampak dari HANKAM ialah akan menimbulkan rasa cinta tanah air, serta ada dua ancaman negara atau ancaman dari pertahanan keamanan negara ialah menggunakan senjata atau militer dan kemudian militer. Adapun ancaman militer ialah ideologi, politik, ekonomi yang terbagi atas dua, yaitu internal dan eksternal. Contoh dari internal ialah kemiskinan dan eksternal ialah tidak siap menghadapi globalisasi. Dan kemudian ada dari aspek budaya dan ada aspek dari teknologi dan informasi. Baik, demikianlah presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.